umpamanya kita ini mau berprofesi sebagai advokat, itu bagaimana? Apakah kita harus kuliah di mana, mungkin di fakultas hukum gitu ya? Terus jenjang-jenjangnya itu, prosesnya itu bagaimana, bro? Ini bagus nih. Ya. Minimal ada sedikit edukasi untuk teman-teman atau adik-adik yang mau berprofesi nantinya sebagai advokat. Jadi syarat jadi advokat itu pertama usia sebenarnya. Usia itu minimal diangkat sumpahnya di 25 tahun. 25. Sebelum 24 belum boleh? 24 belum. Kenapa bisa begitu? Belum bisa. Itu standar undang-undang. Standar aturan advokat. Minimal dia sarjana ilmu hukum atau S1. Sarjana ilmu hukum S1. S1. Umpamanya saya sarjana ekonomi, terus S2-nya hukum. Hukum itu nggak bisa. Karena syaratnya harus perguruan tinggi ilmu hukum. S1. Mau walaupun S2-nya misalnya kita Master hukum. Ya. Terus S1-nya pertanian ataukah kehutanan itu nggak bisa walaupun dia master hukum, nggak bisa karena syaratnya minimal sarjana S1 untuk jadi setelah lulus S1 hukum. Apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa langsung menjadi harus belajar, Bang? Oh gitu. Harus belajar lah. Pertama minimal ada pendidikan profesi advokat, disingkat PKPA. PKPA ya. Pendidikan profesi advokat. Itu di beberapa lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga hukum mengadain. Itu di bawah himpunan organisasi advokat. Oh jadi ada organisasi advokat, dia bentuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu untuk membentuk seorang sebagai lawyer. Jadi begitu kita lulus sebagai sarjana hukum enggak otomatis langsung harus PKPA dulu. Pendidikan profesi advokat. Biasanya 3 bulan sampai 6 bulan dilakukan pendidikan advokat. Banyak pilihannya sekarang. Ada kelas weekend untuk pendidikan advokatnya, ada kelas weekdays tiap hari masuk. Nanti setelah pendidikan profesi dilakukan ujian. Ujian advokat diadakan oleh organisasi advokat. Ada ujiannya lagi? Ada ujiannya lagi. Susah juga ya? Enggak susah. Kalau kita nikmatin prosesnya, itu enggak susah. Ngalir aja untuk dapat profesi ini. Jadi adik-adik setelah kuliah S1 minimal sekolah lagi, bukan sekolah sih, berpendidikan lagi. Khusus organisasi advokat yang membuka lowongan untuk PKPA, pendidikan profesi advokat. Setelah pendidikan profesi biasa jeda 2-3 bulan diadakan ujian advokat. Itu biasanya seluruh Indonesia diadakan serentak oleh organisasi Pradi. Perhimpunan Advokat Indonesia. Ada juga organisasi lain, banyak sekarang organisasi advokat. Luar biasa tuh. Luar biasa banget. Apa saja tuh, Bro? Ada banyak. Pradi apalagi ya? Sekarang hampir sudah 12. Malahan lebih kalau kita cari tahu itu semua. Ada Pradi. Itu kenapa bisa Pradi? Ada malah Pradi sekarang. KAI, Kongres Advokat Indonesia. Sebenarnya sih dari zaman dulu itu yang dikenal cuma Pradi. Oh, Pradi. Jadi dulu pertama kali itu Pradi. Dulunya belum ada Pradi. Setelah diundangkan, disatukan semua lembaga advokat itu. Dari 7 atau 8 organisasi advokat disatukan bahwa wadah tunggal nih, satu aja nih di antara beberapa organisasi Pradi aja di wadah tunggalkan. Gitu. Setelah ujian, setelah pendidikan advokat, ujian, kemudian magang lagi 2 tahun. Magang lagi 2 tahun. Itu di kantor-kantor hukum. Harus magang di kantor hukum selama 2 tahun. Setelah 2 tahun magang, sudah keluar rekomendasi advokat ini. Misalnya saya kan dikit lagi di 7 tahun. Saya ngerekomendasiin yang magang kemarin untuk diajukan penyumpahan. Baru disumpah serapa ini? Sumpah serapa dia? Disumpah. Baru disumpah di pengadilan tinggi. Harus umurnya
25. Minimal 25 tahun. Kalau di bawah 25 masih bocil ya? Nggak boleh. Masih bocil FS. Masih bocil FF kalau zaman sekarang di Mobile Legends. Kalau gua nggak ngerti Mobile Legends, PUBG gua. Bro, PUBG. Cakep lu. Seorang lawyer tapi. Jadi minimal harus setelah berpendidikan pendidikan profesi advokat, kemudian ujian. Setelah ujian magang selama 2 tahun. Kalau umurnya belum cukup 25 tahun, minimal dia tunda dulu. Dia tetap akan magang, melakukan profesinya, mengikut sama senior advokatnya, kemudian disumpah di umur 25 tahun. Jadi itu memang tertib aturannya Tertib begitu. aturannya. Semua walaupun selain pradi juga begitu aturannya. Harusnya begitu. Harusnya. Supaya advokat-advokat Nah, yang muncul ini. Magang itu yang selama magang tuh apa saja dikerjain? Minimal dia membantu proses, dia sekedar mendampingi senior advokat. Oh, mendampingi. Minimal dia menjadi apa? Dia melihat, memantau, mencerna apa yang dilakukan advokat senior yang ada di tempat magangnya. Karena nggak jadi masalah kalau kita masukin dalam puasa advokat magang. Tapi tetap kita kasih kode dia di namanya. Jadi bisa beracara, Jadi, dia bisa mengikuti persidangan, tapi dia bersifat pasif. Oh, pasif. Mendengar begitu, pasifnya mendengar, mencatat. Ya, minimal dia Belajar ya. Jadi keahliannya setelah dia matang di wilayah magang, disumpah jadi advokat, siap kerja. Karena progres advokat harus tahu semua, baik perdata, pidana. PTUN. Nah, PTUN apa itu PTUN? Pengadilan Tata Usaha Tinggi Negara. Tata Usaha Negara. Kalau perdata apa itu? Ya kalau perdata banyak, ada di dalam PMH, perbuatan melawan hukum, ada di dalam uang prestasi. Apa itu? Prestasi. Ingkar janji. Ingkar janji. Ingkar janji. Kalau perbuatan melawan hukum, ya. Misalnya begini ya, contoh case ya. Ya, kasusnya apa? Kasusnya sementara saya duduk depan rumah, tiba-tiba ada yang nak pagar saya. Saya minta ganti rugi. Itu PMH itu. Perbuatan melawan hukum atas akibatnya mengakibatkan kerugian atas seseorang dan mengganti kerugian atas tindakan tersebut. Kalau uang prestasi contohnya, misalnya kita sudah komitmen nih, bikin perjanjian tanggal 8 harus bayar, tetapi tidak dibayar. Itu dibilang uang prestasi. Di perdata tidak sesuai dengan perjanjian. Tidak sesuai dengan perjanjian. Di perdata cuma 2 poin aja itu. Apa itu? PMH dan uang prestasi. Oh, perdata. Kalau pidana? Kalau pidana macam-macam, sudah ada pencurian, pembunuhan, penipuan, kekerasan, KDRT kemarin Lesti Bilar. Walaupun dicabut. Aduh. Sayang sekali dramanya cuma segitu aja ya. Padahal kita ini sebagai penonton mau menonton panjang ini dramanya ini. Saya jadi advokat begini nggak pernah pukul perempuan. Kalau cowok sering. Ya harus taat hukum dong kalau advokat, ya kan? Oh iya. Oke bro, tadi. Oke, setelah magang. Kan udah tahu bisa kan acara begitu langsung bikin adik-adik cari klien sendiri bisa. Adik-adik ini calon advokat ini udah bisa nangkep kan bagaimana prosesnya jadi advokat. Terus setelah magang selesai disumpah, terus bisa langsung dapat klien gitu. Bisa sudah hire klien sampai di meja persidangan. Jadi sudah bisa dapat klien. Nah, trik tips-tipsnya nih bagaimana itu? Sebagai advokat muda, advokat baru lulus dari magang, baru disumpah, tipsnya untuk cepat mendapat klien. Beda-beda ya porsinya teman-teman, rekan-rekan kalau di dunia advokat. Rekan-rekan dalam advokat itu beda-beda versinya. Ada yang melakukan pendekatan persuasif, ada yang melakukan pendekatan jaringan pertemanan, circle-nya dia, terus ada dengan pendekatan dengan penegak hukum, saling tektokan, tergantung sih kalau itu. Karena cara jadi bisa mendapatkan bisa dengan berbagai cara ya. Iya. Yang penting jangan iklan. Karena dalam undang-undang advokat nggak boleh advokat mengiklankan diri. Nggak boleh. Kenapa? Itu melanggar profesi. Itu udah kena kode etik.
Jadi bikin apa namanya personal branding, bikin branding kayak di Instagram. TV atau di Instagram itu udah melanggar etik. Jadi Nggak tidak boleh boleh, iklan. ada ketersinggungan nantinya. Oh. Panjanglah kajiannya itu kenapa harus diadakan itu, advokat nggak boleh Ada beriklan, iklan ya? nggak boleh. Tadi Jadi caranya tetap cara-cara persuasi, pendekatan emosional terhadap circle atau kelompok. Oh iya, soal itu bro, tadi Yang ada purnawirawan Iya. polisi. Biasa kita dengar tiba-tiba tadinya dia Tiba-tiba polisi, terus muncul di TV, jadi udah advokat. jadi advokat. Itu jaksa bagaimana pensiun, caranya itu? Jaksa pensiun, advokat. Udah banyak sekarang. Itu pegawai bagaimana? BUMN. Dia harus kuliah satu lagi. Syarat pastinya dia udah sarjana hukum kan. Hmm. Kemudian dia ngikutin magang, Magang tetap 2 tahun. pendidikan profesi. Walaupun dia penegak hukum, dia harus magang dulu 2 harus tahun. tetap magang. Syaratnya kan harus magang. Ngerekomendasiin advokatnya nanti dilihat dari magangnya. Walaupun dia sudah berapa jaksa, lama dia magang, sudah jadi walaupun dia pasar, jaksa. jadi penyidik, Ya harus magang lagi harus 2 magang tahun. karena itu jadi syarat mutlak. Mutlak ya. Karena nggak semua, misalnya dia dunia jaksa, kejaksaan kan ya dikit tidaknya nggak agak kurang wilayah perdata. Oh. Kalau pidana memang naik. Di dalam. Kalau polisi memang jago di pidana, Oh. tapi mungkin di perdatanya di kasus-kasus lain. Kalau advokat itu ada berapa tipe tuh advokat gayanya? Dengar-dengar ada gaya-gaya, ada yang di Ada litigasi, ada non litigasi. kayak gimana tuh? Litigasi itu gimana tuh? Kayak kan advokat ini pengertiannya ya, pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan wilayah lingkup seluruh Indonesia Oh, iya. dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan advokat. Itu tadi litigasi. Jadi advokat itu dibagi atas 2, non litigasi Dan dengan litigasi. pengertian litigasi tadi? Di litigasi masuk di ranah-ranah pengadilan. Ya, berarti dia yang maju Yang maju tuh, yang berdebat berdebat dengan jaksa. Yang ada tiba-tiba dia antara jaksa, hakim itu di litigasi. Kalau di luar non litigasi penyelesaian secara musyawarah mufakat, pendampingan ke kepolisian, pendampingan ke mana, perdamaian atas suatu mediator lah. Kalau apa namanya itu yang ada juga dibilang yang lawyer in house tuh biasanya yang host. Itu bagaimana itu? yang di In-house. corporate lawyer. Itu bagaimana itu contohnya? Modelnya kayak gimana? Contohnya yang kayak di pengawalan penanaman modal asing yang sering dikerjakan. Terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Tak kalah dia harus pendampingan mengenai apa sih, setiap perusahaan melakukan sesuatu dia harus melakukan pertimbangan hukum. Apa yang harus, kalau saya melakukan ini, apa yang harus saya lakukan? Aman nggak sisi hukumnya? Itu wilayah corporate itu. Corporate. Kalau pidana kan atau litigator kan biasanya mainnya di pengadilan aja. Jadi yang apa tadi? Yang corporate ini dia menguasai soal drafting, konsep apa namanya? Konsep LO apa gitu. Banyak sih. Jadi bro ini sama. apa gayanya? Kalau saya sih bro, kalau gua ya. Walid ya sendiri ya. Litigasi. Jadi berhadapan langsung berdebat dengan jaksa sama hakim. Bukan berdebat sih, saling mencari titik benarnya yang mana. Oh iya. Tapi kan ada tetap harus ada apa ya? Tetap harus ada jalur. Bagaimana bisa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan ketetapan yang didapatkan tersangka terdakwa nanti. Mungkin kalau kalian ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Di kolom komentar, nanti bisa juga hubungi Instagram dari Bro Walid ini. Ada juga di deskripsi. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lucu tentang hukum, tentang pengacara, tentang apa bisa tulis di kolom komentar dan Bro Walid akan menjawabnya. Secara tuntas, tas. Siap.